Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya teman-teman kalau suara aku ini agak sedikit bindeng. Soalnya ini aku lagi sedikit flu gitu ya. Sebelumnya ini aku mau unboxing dulu. Ini aku pesen mainan edukasi untuk anak dari Ninkids. Nah ini banyak banget variannya dan aku udah gak sabar ngajakin anak-anak buat main mainan edukasi ini. Nah seperti di Bujo yang pernah aku bikin kemarin, aku tuh pengen banget di bulan ini ada recovery buat anak-anak. Salah satunya dengan pengalihan ya, biar anak-anaknya anteng di rumah. Terus waktunya gak terlalu lama di depan layar TV atau handphone. Ini jadi aku pesen mainan edukasi dari Ninkids. Ini tuh macam-macam banget ya teman-teman. Nah salah satunya ini mainan edukasi belajar gerakan sholat. Jadi kayak puzzle gitu, cuman ini bentuknya ditempelin gitu ya teman-teman. Terus mainannya juga dilaminasi, tahan air dan pastinya bakal awet. Dan bagian ujungnya tuh gak runcing, aman banget buat anak-anak. Pokoknya ini tuh cocok banget untuk melengkapi pembelajaran dengan konsep belajar yang menyenangkan dan support metode Montessori juga teman-teman. Ini anak-anak happy banget, apalagi kakak Alzea. Dia kan lagi seneng gitu ya sama baju-baju gitu. Malah umuran kakak Alzea tuh sekarang lagi senengnya ganti-ganti baju. Aku juga sampai pusing ya mam. Kalau misalkan tiap hari tuh ada 5 kali ganti baju, Masya Allah. Terus pas dia lihat mainan ini, dia tuh happy banget karena banyak banget baju-baju macam-macam gitu. Yang dia bisa tempelin juga ke hanger-hangernya kayak gini. Ini kot ini bubung ini kotawat. Nah mainan ini juga dilengkapi dengan plastik bag sehingga ada tempat penyimpanannya, jadi nggak mudah hilang ya teman-teman. Nah kalau ini mainan tali sepatu gitu, jadi kakak Alzea belajar buat ngikat tali sepatu. Kayak ini juga bagus ya untuk melatih motorik halusnya anak-anak. Nah, mainan tali sepatu ini melatih daya ingat dan konsentrasi anak karena si anak ditantang buat masukin tali sepatu ke dalam lubangnya dan menali sepatu yang ada di board. Selain harganya yang ekonomis, ini tuh ngebantu banget buat aku pengalihan biar anak-anak tuh gak terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk screen time ya, Mam. Nah untuk mainan gerakan sholat ini udah dilengkapi dengan tata cara sholat gitu ya mam. Jadi lengkap banget. Kalau ini gerakan wudhu untuk versi perempuannya buat dimainin kakak Alzea. Nah permainan menempel ini melatih motorik halus si kecil melalui koordinasi mata dan gerakan jemarinya saat melepas dan menempel satu-satu elemen pada board. Jadi melalui kegiatan ini jari-jari si kecil jadi semakin kuat dan terlatih nih mam. Selain itu juga melatih daya ingat dan konsentrasi pada si kecil. Nah semua mainan edukasi ini bisa teman-teman order di Instagramnya Ninkids atau order di marketplace. Linknya ada di description box ya mam. Nah sekarang saatnya gajian, ini waktunya masukin uang ke dalam pos-pos alokasi anggaran, terutama sinking funds ini yang udah aku ceritain sebelumnya di video sebelumnya nih teman-teman yang belum nonton boleh klik di atas. Ini udah aku ceritain kenapa sinking funds aku pada kosong kayak gini, dan sekarang aku tuh mau ngisi lagi sinking funds yang pastinya lebih semangat lagi dong ya, karena kan ini motivasi banget nih. Si ziplocknya tuh pada kosong kayak gini, minta diisiin. Tentunya ada semangat baru lagi ya.
Nah, di gajian kali ini kan kemarin aku udah ceritain ya, Mas suami di gajiannya di 5 juta. Sebenarnya ada uang lemburan gitu, cuman aku gak masukin semuanya di sini ya teman-teman. Nanti bakal aku masukin ke binder anggaran dari nabungasik.id. Ini bikin aku semangat banget ya buat budgeting dan bisa misahin uang ke dalam pos-pos anggaran. Ditambah stiker-stiker yang cute ini. Ini tuh stoknya terbatas ya teman-teman, karena kemarin tuh aku kewalahan, masya Allah. Karena ini aku stikernya bikin sendiri ya, dari desain sampai ngeprintnya. Dan sekarang pemesanannya masih pre-order. Doain ya, mudah-mudahan bisa secepatnya produksi dan ready stock kembali. Nah, ini aku mulai masukin ya. Pertama-tama aku mau tempelin dulu stikernya ke binder Daisy Cute ini. Praktis banget ya, jadi memudahkan teman-teman biar gak usah nulis-nulis gitu, terus tempel-tempelin pakai lem. Terus bahannya juga kertas doff yang bisa ditulisin gini ya teman-teman. Ini yang pertama aku tulis pos kontrakan sesuai dengan budgeting yang kemarin aku bikin. Jadi aku taruhnya berurut gitu ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi memudahkan juga nanti untuk pas masukin uang. Nah, seneng ya teman-teman kalau awal bulan tuh rasanya. Makanya dulu sebelum aku menikah, waktu aku gajian tuh seneng banget gitu dapet uang. Terus aku tuh nggak bisa ngaturnya gitu. Jadi pas gajian uang pun habis seketika. Entah kemana, gak ada jejaknya gitu. Kadang suka happy banget pas awal bulan, tapi pas akhir bulan kita tuh merana, gak punya uang, gak punya pegangan. Karena dulu tuh aku nabung suka di akhir ya teman-teman. Jadi di awal tuh aku nge-push dulu pengeluaran dan keinginan apa aja barang-barang yang pengen aku beli, terus sisanya aku tabungin. Nah, ternyata cara itu tuh salah ya. Alhasil tiap bulan tuh gak ada uang tersisa sama sekali, karena kita gak bisa ngerem keinginan kita gitu. Tiap ada yang lucu pengen beli. Tapi enggak ya untuk sekarang, karena aku tuh udah menikah juga, udah punya rumah tangga, udah punya tanggungan dan anak-anak yang pastinya pengen ada tujuan ke arah yang lebih baik gitu, terutama untuk masa depan anak-anak juga ya teman-teman. Ya, seiring berjalannya waktu dan dikuranginya umur, ini tuh sebagian dari muhasabah diri aku juga ya dalam hal keuangan. Karena yang bisa mengubah kebiasaan itu ya diri kita sendiri ya teman-teman. Minimal ada niat dalam hati pengen berubah, insya Allah itu bakal dipermudah. Sebenarnya arti kaya itu adalah yang merasa cukup ya teman-teman, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, kecuali kalau kita udah bisa mengaturnya gitu. Diberikan rizki yang sedikit kita bisa mengaturnya, apalagi diberikan rizki yang banyak, karena sebagian dari rizki kita itu ada hak orang lain di dalamnya gitu teman-teman. Nah, ini aku pisahin dulu uang yang 50 ribuan sama yang 100 ribuannya. Terus ini dimulai dari budget kontrakan, aku masukin 700 ribu. Kalau ditanya kenapa masih ngontrak gitu, kenapa nggak ngambil rumah dan lain-lain, gak apa-apa ya, ini mungkin kesepakatan aku sama suami, masih pengen berusaha dulu ngumpulin. Untuk air ini 55 ribu, biasanya 5 ribunya ini aku ngambil dari uang sisa belanja kemarin atau dari uang pegangan. Iuran wajib flat 50 ribu. Nah, lanjut ke sosial ya. Di sini sedekah 100 ribu dan untuk orang tua di 600 ribu. Nah, biasanya ini tuh termasuk ke dalam pengeluaran yang tetap ya. Jadi aku masukin ke fixed expenses yang udah aku jelasin kemarin ya teman-teman. Lanjut untuk saving atau menabung yang nantinya akan aku bagi ke sinking funds. Saving kali ini dana darurat 150 ribu, untuk kurban 300 ribu, untuk TK Alzea 200 ribu, TK Alzain 100 ribu, dan pajak 100 ribu. Nah, untuk TK Alzea sama Alzain ini kan agak bentrok ya teman-teman, selang 1 tahun gitu. Jadi antisipasinya aku pengen ngumpulin dari sekarang biar nanti gak terlalu berat juga ya. Nah, lanjut ke variable expenses. Ini pengeluaran yang gak tetap, dimulai dari belanja bulanan di 600 ribu. Ini udah termasuk sama popok atau diapers ya teman-teman. Karena biasanya aku habis popok 1 bulan tuh 1 pak gitu, diselingi sama popok kain ya teman-teman, atau klodi, jadi gak terlalu boros buat popok sekali pakai ini. Untuk belanja mingguan di 800 ribu, ini aku gak pisahin per weeks gitu ya, karena kadang tiap weeksnya itu beda-beda gitu. Kadang suami aku kan lembur atau WFH,
Jadi untuk budget makan juga berubah-ubah. Nah ini untuk listrik 100.000, masih pada bingung juga kenapa listriknya murah banget. Aku juga nggak tahu ya, mungkin karena token atau isi ulang gitu, jadi agak sedikit murah kali ya. Alhamdulillah. Nah untuk pulsa tadi 200.000. Untuk bensin di sini aku satuin aja bensin motor sama mobil. Totalnya semua 500.000. Untuk bensin suami 200 dan bensin mobil 300.000. Karena di sini pos-posnya terlalu banyak ya, jadi ini aku satuin aja semua khusus untuk bensin. Nah untuk susu dan jajan anak 200.000 disatuin dengan uang pegangan ya. Nah buat gas dan galon ini 100.000 masuk ke biaya lain-lain. Terus yang terakhir hiburan 500.000. Nah alhamdulillah semuanya udah masuk ke dalam binder anggarannya. Terus nanti tinggal kasih-kasihin dan bayar-bayarin. Nah sebenarnya buat uang lemburan atau uang sampingan itu biasanya kita simpen untuk putar modal atau save buat investasi juga ya teman-teman. Soalnya kan sayang banget ya kalau uang di tabungan tuh diem gak ada pergerakan. Jadi lebih baik diinvestasikan atau dikembangkan menjadi modal usaha gitu teman-teman. Tapi di sini juga kita harus pintar-pintar ya buat pilih memulai usaha apa yang cocok dan nyaman dengan passion kita sendiri gitu teman-teman. Nah ini semuanya uangnya udah aku masukin dan kelihatannya rapi banget ya. Jadi nanti kalau misalkan ada keperluan tinggal ambil aja. Misal mau belanja bulanan, kita ambil seperlunya aja untuk belanja bulanan. Jadi uang yang lain tetap aman gitu loh teman-teman. Nah ini aku mau ambil uang sinking funds. Nanti aku bakal pos-posin seperti biasa ke binder sinking funds ya teman-teman. Dan jatah tabungan kali ini di 850.000 yang akan aku bagi ke dalam 5 pos sinking funds. Seperti biasa sesuai dengan apa yang aku prioritaskan ya teman-teman. Kayak sekarang aku lagi pengen nge-push dulu untuk tabungan kurban. Jadi di sini untuk tabungan kurban aku nabungnya double ya teman-teman. Nah enaknya nabung sinking funds itu jadi nggak terlalu ngeberatin kita gitu ya, tetap sesuai target, cuman nggak yang harus memaksakan juga gitu teman-teman. Lebih fokus ke tujuan-tujuan apa aja yang mau kita capai. Dan ini juga bebas ya teman-teman. Kalau misalkan tujuan kita pengen nabung buat beli barang-barang yang kita pengen, itu juga bisa ya masuknya ke dalam sinking funds yang jangka pendek. Nanti juga aku mau cobain nabung jangka pendek, tapi karena sekarang aku lagi fokusnya pengen nabung buat rumah dulu, jadi aku fokusnya di sinking funds ini dulu aja teman-teman. Mungkin next kalau aku udah punya rumah, aku bisa lebih fokus ke buat ngumpulin barang-barang atau isian rumah. Nah tadi aku udah masukin untuk kurban, sekarang aku masukin buat dana darurat di 100.000. Dana darurat ini aku sengaja nggak masukin ke koperasinya suami ya teman-teman, karena ini kan bisa sewaktu-waktu aku ambil kalau misalkan ada keperluan mendadak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dana darurat di sini aku bikin untuk jangka pendek ya teman-teman. Jadi untuk jangka panjangnya sebenarnya ini baiknya sih disimpan di koperasi gitu atau dalam bentuk logam mulia ya, karena kan ini pengganti kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba berhenti kerja atau pensiun, ini bisa banget dialihin buat jaga-jaga modal usaha ya teman-teman. Nah ini untuk tabungan TK aku pos-posin juga. Gak kerasa juga udah kekumpul segini, jadi gak terlalu berat ya teman-teman. Dikit-dikit tapi kekumpul juga. Nah yang terakhir aku mau bikin lagi pos sinking funds wishlist. Jadi aku mau bikin tabungan kecil buat uang sisaan belanja gitu. Jadi kalau tiap bulan ada sisaan gitu ya, kayak kemarin kan udah aku jelasin di video sebelumnya kan ada sisaan uang belanja. Nah aku nanti masukin ke sini buat kumpulin wishlist yang mau aku beli teman-teman. Nah jadi tantangan juga nih buat aku kalau misalkan pengen beli sesuatu, caranya bisa ditahan dulu, udah aku bahas juga di video kemarin. Terus nanti kalau udah berhasil nih ada sisa uang belanja, kita masukin ke sini. Nah ini sisaan belanja kemarin. Terus aku mau satuin juga sama ini yang pernah aku kumpulin di bulan-bulan sebelumnya. Ini aku rapihin dulu karena kan uangnya ini aku simpen di kaleng gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau rapihin dan masukin ke ziplock ini.
Ternyata pas aku hitung semuanya ada 167.000. Pokoknya nggak kerasa ya, ini tuh dari bulan-bulan sebelumnya, dari uang sisaan. Ternyata bisa kekumpul lumayan ya. Ya ini juga sebagian bukti kalau misalkan nabung sedikit-sedikit juga bakal kekumpul, asalkan kitanya bisa nahan, bisa konsisten juga ya teman-teman. Nah di sini aku masih tulis karena untuk mencapai target wishlist aku masih kurang, jadi aku save dulu, kumpulin lagi mungkin di bulan berikutnya akan terrealisasi insyaallah. Karena barangnya juga nggak terlalu aku butuhin ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 127 episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.